Amelia duduk di depan jendela besar rumahnya, menatap kosong ke halaman belakang yang terawat rapi. Pohon-pohon hias dan bunga-bunga yang mekar cerah seperti tak ada artinya lagi. Rumah megahnya berdiri tegak, penuh kemewahan, tapi hampa. Ruang-ruang yang besar dan indah hanya memperdalam rasa sepinya. Suaminya, Bimo, seorang pengusaha sukses, pulang larut malam hampir setiap hari, jika pulang. Seringkali ia hanya menyapa sekilas lalu terlelap, tenggelam dalam mimpi-mimpi yang tak lagi melibatkan Amelia. Rasanya seperti hidup bersama seorang asing. Ruang tamu yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi. Amelia selalu mengisi hari-harinya dengan rutinitas, berbelanja, mengurus rumah, dan sesekali mengobrol dengan tetangga, namun semua itu hanya topeng dari kehampaan yang ia rasakan. Amelia, yang dulunya bersemangat dan penuh kehidupan, kini berubah menjadi wanita yang hidup dalam bayang-bayang suaminya. Setiap jam yang berdetak di dinding terasa seperti pengingat bahwa hidupnya stagnan, tanpa perubahan. Pernikahannya yang dulu dipenuhi cinta kini terasa seperti sebuah kontrak tak tertulis, di mana perasaan sudah tak lagi menjadi bagian dari perjanjian. Amelia ingat saat pertama kali bertemu Bimo, bagaimana pria itu membuatnya jatuh cinta dengan ambisinya yang besar dan janji akan masa depan yang cerah. Tapi ambisi itu kini berubah menjadi tembok pemisah di antara mereka. Bimo sibuk mengejar mimpinya, sementara Amelia hanya menjadi bagian dari latar belakang hidupnya yang gemerlap. Hatinya berdenyut perih saat mengingat betapa jarangnya mereka berbicara. Bahkan ketika Bimo ada di rumah, tubuhnya mungkin hadir, tetapi pikirannya selalu di tempat lain, dengan proyek-proyek bisnisnya, investor, dan target-target ambisius. Dia pernah mencoba berbicara tentang kesepiannya, tentang bagaimana ia merindukan kehangatan yang dulu ada di antara mereka, tapi Bimo selalu menghindari pembicaraan itu dengan alasan sibuk. "Kamu tahu ini semua demi kita, kan?" Begitu katanya, membuat Amelia tak bisa berkata apa-apa lagi. Amelia menutup matanya, merasakan embusan angin yang masuk melalui celah jendela. Ia bertanya-tanya apakah cinta mereka benar-benar sudah mati atau hanya tersesat di tengah tumpukan ambisi Bimo. Di luar, suara pedagang sayur keliling terdengar samar, menawarkan barang dagangannya. Biasanya Amelia tak peduli dengan kehadiran mereka, tapi hari itu ada sesuatu yang menariknya keluar dari rumah. Mungkin hanya untuk mencari sedikit kebisingan di tengah sunyi yang mencekik. Ketika Amelia keluar, ia melihat seorang pria muda dengan senyum hangat, berdiri di depan gerobak sayurnya. Ada sesuatu yang berbeda pada pria ini, sesuatu yang membuat Amelia tertarik untuk memperhatikan lebih lama. Bukan karena parasnya, melainkan cara dia memandangnya, penuh perhatian dan tanpa penilaian. Pria itu, yang belakangan ia ketahui bernama Arman, memperlakukan Amelia bukan sebagai ibu rumah tangga kaya, melainkan sebagai manusia yang setara. Dalam beberapa menit percakapan, Amelia merasa seperti manusia lagi, bukan sekadar istri dari suami yang terlalu sibuk untuknya. Hari itu, saat Arman pergi, Amelia merasa sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang bergetar di hatinya, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan, seperti awal dari sebuah cerita yang belum pernah ia bayangkan akan terjadi. Amelia tidak tahu apa yang akan datang, tapi ia tahu satu hal, hidupnya yang sepi baru saja berubah. Keesokan paginya, Amelia kembali terjaga lebih awal dari biasanya. Tidurnya gelisah, bayang-bayang pertemuannya dengan Arman semalam terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang aneh, namun tak bisa ia jelaskan. Amelia berdiri di depan jendela lagi, memandang keluar dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Suasana pagi yang tenang seolah menunggu sesuatu, seperti ia. Seakan alam pun merasakan kegelisahan yang bersemayam dalam dirinya. Ketika suara lonceng sepeda Arman terdengar di kejauhan, Amelia merasakan getaran di dadanya. Tanpa disadari, ia melangkah keluar menuju halaman, seolah ada magnet yang menariknya. Ada dorongan kuat untuk bertemu dengan pria itu lagi. Ketika Arman tiba, senyum hangatnya kembali menyambut Amelia. "Selamat pagi, Bu," sapa Arman dengan nada yang ramah. Amelia, yang biasanya bersikap dingin dan menjaga jarak dengan pedagang-pedagang keliling, kali ini merasa seolah sudah mengenal Arman lebih lama dari kenyataannya. Mereka berbincang lebih lama dari kemarin. Kali ini, obrolan ringan tentang harga sayuran berubah menjadi percakapan yang lebih dalam. Amelia merasa nyaman berbicara dengan Arman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, bahkan dengan suaminya sendiri. Arman bercerita tentang hidupnya yang sederhana, tentang keluarganya di kampung yang jauh. Ada kesederhanaan dalam cara Arman memandang hidup, sesuatu yang Amelia rindukan dalam kehidupannya yang rumit dan mewah. Amelia, yang biasanya menjaga jarak dari orang asing, tanpa sadar mulai terbuka. Ia menceritakan bagaimana hidupnya terasa kosong meski ia memiliki segala sesuatu yang diimpikan banyak orang.
Kadang saya merasa seperti boneka di dalam rumah yang besar ini, ia ucapnya dengan suara bergetar. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ada penghakiman, hanya rasa simpati. Itu adalah perhatian yang telah lama hilang dari hidupnya, dan Amelia merasakan kelegaan yang tak terduga. Sejak hari itu, Amelia mulai menantikan kedatangan Arman. Bukan hanya untuk membeli sayuran, tapi juga untuk merasakan kehangatan obrolan mereka. Ia mulai menemukan alasan-alasan untuk keluar rumah setiap kali Arman datang. Mungkin hanya untuk melihat senyumnya atau mendengar sapaan ramahnya. Setiap pertemuan mereka terasa seperti pelarian dari hidupnya yang sepi, dari rumah megah yang kini terasa seperti penjara. Namun, di balik kebahagiaan kecil yang ia rasakan, Amelia mulai diliputi rasa bersalah. Ia tahu apa yang ia rasakan terhadap Arman lebih dari sekadar persahabatan biasa. Setiap kali ia mengingat Bimo, hatinya bergetar dalam dilema. Suaminya mungkin sudah jauh secara emosional, tapi ia tetap suaminya. Amelia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya sebuah kebetulan, sebuah pelarian sementara dari kesepiannya, namun ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada api yang perlahan menyala di dalam dirinya. Dan meskipun belum ada yang terjadi, Amelia tahu bahwa ia sudah berdiri di tepi jurang. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pertemuan yang ia nantikan, semakin mendekatkan dirinya pada keputusan yang tak terelakkan. Di saat yang sama, hatinya berdebar setiap kali mendengar suara lonceng sepeda Arman, seolah kehidupan yang ia inginkan selama ini menunggunya di sana, di balik gerobak sayur itu. Hari itu langit mendung, hujan gerimis mengguyur halaman rumah Amelia. Meski cuaca kurang bersahabat, Amelia tetap berdiri di depan jendela, menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar tukang sayur lewat. Ketika lonceng sepeda Arman terdengar dari kejauhan, jantungnya berdetak lebih kencang. Di balik tirai yang berkibar tertiup angin, Amelia menyadari bahwa apa yang dia lakukan bukan lagi sekadar kebetulan. Ia sengaja menunggu pria itu datang, dan perasaan yang berkecamuk di hatinya semakin sulit untuk diabaikan. Arman tiba dengan payung besar, basah oleh hujan. Sepertinya hujan tidak menyurutkan langkahmu, Bu Amelia, katanya sambil tersenyum. Kali ini, senyumnya bukan hanya sapaan ramah pedagang, melainkan tatapan yang lebih dalam. Amelia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada cara Arman melihatnya, seperti ada keterikatan yang tak terucapkan. Kamu juga, dibalas Amelia, suaranya sedikit gemetar, meski berusaha tetap tenang. Hujan yang turun di sekitar mereka menciptakan keintiman yang tak terduga, membuat suasana terasa seolah-olah mereka berada di dunia yang terpisah dari kenyataan. Amelia mengajak Arman masuk ke teras, berlindung dari hujan. Mereka berbincang lebih dalam lagi. Awalnya hanya percakapan ringan, tentang cuaca dan harga sayuran, tetapi percakapan itu perlahan berubah menjadi diskusi yang jauh lebih intim. Amelia tak lagi menahan diri, ia mulai membuka hatinya dengan lebih jujur. Kau tahu, Arman, katanya sambil menatap gerimis di luar, terkadang aku merasa hidupku terlalu kosong, aku punya segalanya, tapi tak punya siapapun untuk berbagi. Mendengar keluhannya, Arman terdiam sejenak, matanya tak lepas dari wajah Amelia yang dipenuhi rasa hampa. Saya paham, Bu. Kadang-kadang, kita bisa punya banyak hal tapi tetap merasa sendirian, dibalas Arman dengan nada lembut. Ada kesederhanaan dalam kata-katanya, tapi juga kedalaman yang membuat Amelia merasa dimengerti. Arman tidak memberikan solusi, tidak mencoba mengubahnya, dia hanya mendengarkan. Dan itu, lebih dari apapun, adalah yang paling Amelia butuhkan saat ini, didengarkan. Waktu berlalu dengan cepat saat mereka berbicara, dan tanpa sadar mereka sudah menghabiskan hampir 1 jam. Arman mulai menceritakan kehidupannya yang jauh dari gemerlap, bagaimana ia meninggalkan kampung halamannya untuk mencari nafkah di kota besar. Dalam setiap kata yang ia ucapkan, Amelia merasakan adanya kesamaan, keinginan untuk bebas dari kesepian. Mereka berdua berada di dunia yang berbeda, namun memiliki kehampaan yang sama di hati masing-masing. Setiap cerita yang keluar dari bibir Arman membuat Amelia semakin terseret ke dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika Arman pamit pulang, Amelia terkejut betapa sulitnya melepaskan tatapan mereka. Ia tahu perasaan itu tidak boleh ada, tapi semakin kuat ia menahan, semakin besar pula keinginan untuk terus berada di dekat Arman. Setelah Arman pergi, Amelia tetap berdiri di depan pintu, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena konflik batin yang ia rasakan. Hatinya berteriak bahwa ini salah, bahwa ia tidak boleh melanjutkan ini. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang begitu menikmati setiap percakapan, setiap senyuman yang Arman berikan. Amelia kembali masuk ke dalam rumah, tetapi pikiran tentang Arman terus menghantui. Segala hal tentang Bimo terasa semakin jauh, semakin kabur.
Amelia mulai bertanya-tanya, apakah ia sudah kehilangan cintanya kepada suaminya? Ataukah Bimo yang selama ini sudah menjauh darinya? Dan apakah Arman hanyalah pelarian, ataukah sesuatu yang lebih dari itu? Hatinya terjebak dalam dilema yang semakin sulit diurai. Perasaan bersalah terus membesar, namun bersamaan dengan itu, hasrat dan ketertarikan terhadap Arman juga semakin tak terbendung. Hari itu, hujan belum berhenti. Sama seperti hatinya, yang kini penuh badai emosi dan rasa yang tak terdefinisi. Hari-hari berlalu, dan Amelia tidak bisa menyingkirkan bayang-bayang Arman dari pikirannya. Setiap detik yang ia habiskan di rumahnya yang sunyi semakin membuatnya terjerumus dalam perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, berbelanja ke mall, bertemu dengan teman-temannya, bahkan mencoba memperbaiki hubungan dengan Bimo. Namun, semua usaha itu terasa sia-sia. Bimo tetap sibuk, dingin, dan terfokus pada pekerjaannya. Malam-malam mereka yang sunyi hanya diisi dengan tatapan kosong dan obrolan yang sekadarnya. Amelia merasa terjebak di dalam rutinitas yang kian menyesakan. Di setiap pagi, Amelia menemukan dirinya kembali menunggu suara lonceng sepeda Arman. Ada harapan yang tumbuh di dalam dirinya setiap kali pria itu muncul dengan gerobak sayurnya. Amelia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya, namun perasaannya terhadap Arman semakin menguat. Setiap kali mereka berbincang, Amelia merasa bebas, seolah-olah ia bisa meninggalkan semua beban yang ia rasakan di rumah, meski hanya sejenak. Suatu pagi, ketika Arman datang, ada keheningan yang berbeda di antara mereka. Percakapan yang biasanya ringan berubah menjadi penuh makna dalam setiap kata. Tatapan mata mereka saling terkunci lebih lama dari biasanya, dan Amelia bisa merasakan sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Arman berhenti sejenak, menghela napas panjang, dan berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, "Ya Amelia, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi sepertinya perasaan ini lebih dari sekadar persahabatan." Kalimat itu menggantung di udara, seperti petir yang menggelegar di tengah ketenangan. Amelia membeku. Ia tahu ini adalah titik yang selama ini ia coba hindari, namun kini di hadapannya, semuanya terasa nyata. Arman menatapnya dengan campuran ketakutan dan harapan, seolah-olah ia telah menyeberangi batas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Amelia mencoba merespons, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Hatinya berdebar kencang, bercampur antara rasa bersalah dan ketertarikan yang semakin dalam. Amelia akhirnya berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Ya aku pun merasakannya, tapi kita tidak bisa, Arman." Kata-kata itu seolah datang dari kepalanya, tetapi hatinya berteriak sebaliknya. Mata Amelia berkaca-kaca, dan ia tahu bahwa meskipun ia mengatakan tidak, hatinya tidak mampu melepaskan Arman. Mereka berdiri di teras itu dalam keheningan yang mencekam, di bawah langit yang cerah tapi penuh dengan awan perasaan kelam yang menggantung di antara mereka. Arman, yang biasanya tenang dan ramah, tampak gelisah. "Aku juga tidak ingin membuat ini rumit, Amelia. Aku tahu posisiku. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Setiap kali aku bertemu denganmu, rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku ke arahmu. Aku tahu ini salah, tapi perasaan ini tak bisa kuhindari." Suaranya rendah, penuh dengan kejujuran yang membuat Amelia semakin terhanyut dalam perasaannya. Amelia akhirnya mundur selangkah, mencoba menarik diri dari jurang yang semakin dekat. "Kita harus berhenti bertemu seperti ini, Arman," ia ucapnya dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Tapi dalam hatinya, Amelia tahu bahwa ucapan itu adalah sebuah kebohongan besar. Setiap serat dalam dirinya menjerit ingin tetap dekat dengan Arman, meskipun ia tahu bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang gelap dan berbahaya. Dan dalam heningnya, mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa lagi dihindari. Hari-hari berlalu setelah percakapan itu, tetapi bayang-bayang perasaan yang tumbuh di antara Amelia dan Arman tidak juga hilang. Setiap kali Amelia mencoba menjauh, setiap kali ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini salah, ada sesuatu yang menariknya kembali. Setiap suara lonceng sepeda Arman membuat jantungnya berdebar, dan rasa bersalah yang ia rasakan hanya menambah intensitas perasaan itu. Seakan ada dua sisi dalam dirinya yang terus bertarung, tetapi sisi yang menginginkan Arman perlahan menang. Pagi itu, Amelia merasa lelah melawan hasrat yang semakin tak terkendali. Saat Arman tiba, ada perubahan yang begitu jelas dalam sikap mereka berdua. Tidak ada lagi keraguan atau kata-kata yang diselimuti kebimbangan. Tatapan mereka penuh dengan pengertian, seolah mereka tahu kemana semua ini akan berakhir. "Amelia," bisik Arman dengan suara lembut, penuh emosi yang tertahan, "aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Amelia hanya diam, hatinya berkecamuk,
tetapi tubuhnya sudah melangkah mendekat. Tatapan mereka saling terkunci, begitu intens hingga waktu seolah berhenti. Dalam momen itu, keputusan yang selama ini hanya menjadi wacana di kepalanya kini mewujud nyata. Ia merasakan tangan Arman perlahan menyentuh jemarinya, lembut tapi penuh arti. Seketika, seluruh dunia di sekelilingnya terasa menghilang. Hanya ada Arman, dan semua perasaan yang selama ini ia pendam mengalir begitu deras. "Aku juga memikirkanmu, setiap hari," Amelia akhirnya mengakui. Kata-kata itu terasa seperti pengakuan dosa, tetapi bersamaan dengan itu, ada rasa kelegaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa sekali ia mengucapkan kata-kata itu, tak ada jalan untuk kembali. Dengan gemetar, ia meraih tangan Arman yang kini menggenggam jemarinya lebih erat. Dan di bawah cahaya matahari yang mulai mengintip dari balik awan, mereka berdiri di sana, dua jiwa yang terperangkap dalam hubungan terlarang yang tak lagi bisa dihentikan. Saat itu, tanpa perlu kata-kata, mereka tahu apa yang akan terjadi. Amelia memandang Arman dengan mata yang penuh kerinduan, dan Arman merespons dengan kelembutan yang tak ia temukan dari Bimo. Ia merasa dihargai, diinginkan, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Perlahan, Arman menarik Amelia ke dalam pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, Amelia merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan dari seorang pria. Bibir mereka bersatu dalam keheningan, penuh dengan ketegangan yang akhirnya pecah dalam ciuman yang begitu dalam dan intens. Ketika ciuman itu berakhir, Amelia merasa dunianya sudah berubah. Perasaan bersalah dan ketakutan masih menghantui, tetapi hasrat yang ia rasakan lebih kuat dari semuanya. Arman menatapnya dengan tatapan penuh cinta, berbeda dari tatapan Bimo yang selalu dingin dan jauh. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," bisik Arman, suaranya penuh dengan kejujuran dan keraguan, "tapi aku tahu satu hal. Aku ingin bersamamu." Amelia tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Namun, di dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Ia memilih untuk menyerah pada perasaan yang selama ini ia pendam, meskipun itu berarti menghancurkan semua yang selama ini ia bangun bersama Bimo. Dan dalam pelukan Arman, ia merasa bebas, meski kebebasan itu datang dengan harga yang begitu mahal. Hari-hari setelah ciuman pertama mereka terasa seperti mimpi bagi Amelia. Setiap kali Arman datang, ada desakan dalam diri mereka berdua untuk lebih dekat, untuk melanjutkan sesuatu yang tak lagi bisa dihentikan. Perasaan bersalah terus membayangi Amelia, tetapi setiap kali ia melihat Arman, rasa itu lenyap, digantikan oleh hasrat yang membara. Setiap kali mereka bertemu, Amelia semakin terperangkap dalam jaring emosi yang sulit dijelaskan. Hubungan mereka, yang dulu hanya sekadar percakapan, kini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih intim. Suatu sore ketika Bimo pulang lebih awal, Amelia merasakan kecanggungan yang aneh di rumahnya sendiri. Saat Bimo duduk di meja makan, mengerutkan dahi karena pekerjaan yang menumpuk, Amelia menyadari betapa jauhnya mereka telah terpisah. Mereka tinggal di bawah atap yang sama, namun merasa seperti dua orang asing yang hidup dalam dua dunia yang berbeda. Amelia mencoba mengajak Bimo bicara, berharap ada percikan dari kehidupan lama mereka yang masih tersisa. "Bimo, apa kamu tidak merasa kita jarang sekali bicara sekarang?" tanyanya pelan, mencoba mengisi kehampaan di antara mereka. Bimo hanya mengangkat bahu tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Aku sibuk, Mel. Semua ini demi kita. Kamu tahu itu?" Jawabannya terdengar dingin, hampir seperti ucapan otomatis yang tidak ia pikirkan. Amelia menatap suaminya, merasa hatinya tenggelam dalam jurang kesepian yang semakin dalam. Setiap kata yang keluar dari mulut Bimo hanya mempertegas bahwa pria ini bukan lagi sosok yang dulu ia kenal, bukan lagi lelaki yang pernah membuatnya jatuh cinta. Di saat yang sama, pikirannya melayang ke Arman. Arman, yang dengan tulus mendengarkannya, yang selalu hadir setiap kali Amelia merasa sepi. Amelia tahu, apa yang ia lakukan adalah pengkhianatan, bukan hanya kepada Bimo, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia mengingat sentuhan Arman, tatapan lembutnya, perasaan bersalah itu langsung tenggelam. Hasrat yang selama ini terpendam telah membuka pintu yang tak mungkin ditutup lagi. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam pula hubungan Amelia dan Arman. Mereka mulai bertemu diam-diam di tempat yang jauh dari pandangan orang. Arman, yang awalnya ragu, kini telah sepenuhnya menyerah pada perasaannya. Mereka saling melengkapi di saat dunia mereka yang nyata tampak hancur. Pada malam yang semakin kelam, di bawah langit yang mendung, mereka saling mengikat janji tanpa kata. Janji bahwa mereka akan terus melanjutkan ini, meskipun mereka tahu semua ini salah. Namun,
Semakin dalam mereka terjerumus, semakin besar pula risikonya. Suatu hari, saat Arman berkunjung ke rumah Amelia, mereka hampir ketahuan oleh tetangga. Amelia merasakan jantungnya berdetak kencang. Adrenalin yang meluap antara ketakutan dan keinginan semakin membuat hubungan mereka terasa mendebarkan, tapi juga lebih berbahaya. "Kita harus lebih hati-hati," ya ucap Arman dengan nada cemas, meski tatapan matanya masih dipenuhi cinta. Amelia tahu itu benar, tetapi hatinya terlalu terikat untuk peduli. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Kini, Amelia tidak lagi merasa ia bisa kembali ke hidupnya yang dulu. Setiap langkah yang ia ambil bersamanya adalah menuju jalan tanpa kembali. Meski di ujung jalan itu mungkin ada kehancuran, Amelia merasakan bahwa bersama Arman, ia menemukan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Dan meski ia tahu risikonya besar, hatinya sudah menetapkan pilihan. Di pelukan Arman, ia menemukan kebebasan yang tak bisa ia temukan di tempat lain, meskipun kebebasan itu adalah awal dari sebuah akhir yang gelap. Hari demi hari berlalu, dan semakin dalam Amelia terjebak dalam hubungan terlarang itu, semakin rapuh hidupnya terasa. Setiap kali Arman datang, ada adrenalin yang mengalir cepat dalam tubuhnya, memacu detak jantungnya hingga ke puncak. Di sisi lain, ada ketakutan yang selalu mengikutinya, bayang-bayang rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Amelia mulai merasakan tekanan yang kian berat, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil semakin dekat dengan kehancuran. Suatu malam, Bimo pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lebih serius, seolah ada sesuatu yang memberatkan pikirannya. Amelia berusaha bersikap biasa, namun ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat makan malam, keheningan di antara mereka terasa begitu mencekam, seperti ada badai yang sedang menunggu untuk meledak. Tiba-tiba, Bimo meletakkan sendoknya dengan kasar, memecahkan keheningan. "Amelia, belakangan ini kamu sering kelihatan berbeda," katanya dengan nada curiga. Tatapan tajamnya langsung menusuk Amelia, seolah-olah ia sudah tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Amelia merasa darahnya membeku. Ia mencoba tetap tenang, tetapi nada suaranya bergetar saat ia berbicara. "I berbeda bagaimana?" "Aku tetap sama, Bimo." Jawaban itu terdengar hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Bimo menatapnya lebih lama, lalu menghela napas panjang. "Ya, aku merasakan ada yang berubah, seperti ada sesuatu yang tidak kau ceritakan padaku. Kamu jarang keluar rumah, tapi rasanya kamu jauh, Amelia." Rasa bersalah mulai menggerogoti hati Amelia. Setiap kata yang keluar dari mulut Bimo terasa seperti jarum yang menusuknya perlahan. Amelia ingin mengakui segalanya, ingin mengatakan betapa ia merasa terabaikan dan terlupakan, betapa Arman telah menjadi tempat ia mencari kehangatan yang hilang. Namun, lidahnya terasa keluh. Ketakutan akan konsekuensi yang mengerikan menghentikannya. Ia hanya bisa diam, menatap piring makan di depannya yang tiba-tiba terasa begitu berat. Bimo menatapnya sekali lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih lembut, tapi penuh ketidakpastian. "Kalau ada sesuatu, kamu bisa cerita, Amelia," jika tanya pelan. Kata-kata itu penuh harapan, seolah ia masih berusaha meraih sesuatu yang tersisa dari hubungan mereka. Tapi Amelia tahu, retakan di antara mereka sudah terlalu dalam. Diamnya, Amelia hanya mempertegas kenyataan pahit itu, bahwa hubungan mereka mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Malam itu, setelah Bimo tertidur, Amelia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, bulan menggantung redup di langit, seperti cerminan hatinya yang penuh kegelapan. Air mata perlahan mengalir di pipinya, bukan hanya karena perasaan bersalah, tetapi karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia sudah memilih jalan ini. Jalan yang membawanya jauh dari Bimo, tapi mendekatkannya pada kehancuran yang mungkin tak terhindarkan. Dan dalam keheningan malam itu, Amelia tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Rahasia yang selama ini ia simpan dengan cermat mulai menunjukkan retakannya. Semakin lama, semakin sulit baginya untuk menahan semuanya di dalam. Kebenaran itu, bagaimanapun juga, akan segera terungkap. Dan ketika saatnya tiba, ia tahu bahwa segalanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Amelia terbangun dengan perasaan tak nyaman yang semakin menekan. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Bimo semalam, kata-kata yang menghantui benaknya. "Aku merasakan ada yang berubah," ya ucapan itu terus bergaung, membuat Amelia sadar bahwa hubungan mereka yang dulu datar kini berada di ambang keretakan yang nyata. Rahasia yang ia simpan, kisah cinta terlarangnya dengan Arman, kini tampak semakin dekat dengan kehancuran. Amelia merasakan waktu seperti bom yang berdetak, menunggu untuk meledak. Saat Arman tiba di depan rumahnya pagi itu, Amelia merasakan kecemasan yang lebih dari biasanya. Ia melihat sekelilingnya,
Takut ada yang melihat, takut bahwa apa yang mereka sembunyikan akan segera terungkap. Namun, Arman tetap datang dengan senyum hangatnya, seolah dunia mereka tak berubah. Ketika Amelia menemuinya di teras, senyuman itu sejenak mampu meredakan kecemasannya. "Kamu baik-baik saja?" ditanya Arman lembut, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Amelia. Amelia menarik napas panjang sebelum menjawab. Bimo mulai curiga. "Aku takut dia akan tahu tentang kita." Suaranya terdengar lemah, seperti seorang wanita yang terperangkap di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Arman menatapnya dalam-dalam, mata pria itu mencerminkan kekhawatiran. "Kita harus lebih hati-hati, Amelia. Aku tidak ingin kamu terluka karena ini," kata Arman, suaranya lembut tapi penuh penyesalan. Amelia mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa kehati-hatian tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka. Mereka sudah terlalu jauh terjebak dalam hubungan ini. Setiap kali Arman dan Amelia saling menatap, setiap sentuhan yang mereka bagi hanya memperdalam ikatan yang salah ini. Dan di balik semua itu, ada bayangan Bimo yang mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres di rumahnya. Sore harinya, saat Amelia sedang menyendiri di kamarnya, tiba-tiba terdengar suara ponsel Bimo berbunyi. Dari kejauhan, Amelia bisa mendengar suaminya berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya lebih serius dari biasanya. "Benarkah? Kamu melihatnya? Siapa lagi yang tahu?" Pertanyaan-pertanyaan itu membuat jantung Amelia berdetak kencang. Ia segera menyadari bahwa seseorang mungkin telah melihatnya bersama Arman. Perasaan takut yang selama ini ia coba kendalikan kini meledak, membuat napasnya terasa berat. Malamnya, Bimo mendekatinya dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. "Amelia, aku harus bicara denganmu," katanya tanpa basa-basi. Amelia merasa tubuhnya menegang, setiap urat nadinya bergetar. Ia tahu saat itu telah tiba. Bimo sudah mendengar sesuatu, dan Amelia bisa merasakan bahwa tak ada lagi tempat untuk lari. "Seseorang bilang mereka melihatmu sering berdekatan dengan tukang sayur itu. Ada yang ingin kau katakan padaku?" Suara Bimo begitu tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada amarah yang siap meledak. Amelia terdiam, kata-kata seolah tak mau keluar dari mulutnya. Di dalam kepalanya, berbagai alasan dan penjelasan saling bertabrakan, tapi tak ada yang bisa ia ucapkan. Dalam sekejap, semua kebohongan yang ia sembunyikan mulai terurai. Bimo menatapnya, tatapan penuh kekecewaan yang menghantam Amelia lebih keras dari apapun. Dan di dalam ruangan yang hening itu, kebenaran yang telah lama ia sembunyikan mulai terbuka. Dunia Amelia yang selama ini ia bangun dengan kepalsuan, kini mulai runtuh di hadapan suaminya. Amelia berdiri terpaku di hadapan Bimo. Wajah suaminya begitu dingin, tatapannya penuh luka dan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Selama ini, Amelia selalu menghindari momen ini, momen di mana kenyataan pahit akan menghancurkan semua yang ia coba pertahankan. Namun, sekarang kebenaran itu telah tiba, menelanjangi semua kebohongan yang ia tutupi selama ini. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu yang bisa menyelamatkan situasi, tetapi mulutnya terasa terkunci, berat oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Amelia?" tanya Bimo, suaranya datar namun penuh dengan emosi yang terpendam. Ia sudah tahu, atau setidaknya menduga, tapi ingin mendengarnya langsung dari mulut istrinya. Kata-kata itu bagaikan pedang yang menusuk hati Amelia. Dengan tubuh yang gemetar, ia mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. "Bimo, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," suaranya terdengar serak, penuh penyesalan yang dalam. "Tapi aku merasa begitu terabaikan. Kau selalu sibuk, dan aku merasa sendirian." Bimo mengepalkan tangannya di atas meja, mencoba menahan amarah yang kini membakar di dalam dirinya. "Dan karena itu, kau berselingkuh? Dengan tukang sayur? Apa itu alasanmu?" Nada suaranya meningkat, setiap kata mengandung ledakan emosi yang tak lagi bisa ditahan. Amelia menangis, air matanya mengalir deras, tapi bukan hanya karena perasaan bersalah, melainkan karena ia tahu, semuanya akan berubah selamanya setelah ini. "Aku tidak pernah merencanakannya," Amelia memohon, suaranya tersendat di antara isak tangisnya. Aku hanya merasa hidup kita begitu kosong, Bimo. Aku kesepian. Arman, dia membuatku merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang di antara kita." Kalimat itu keluar dari mulutnya seperti pengakuan yang mengoyak. Meskipun ia tahu betapa salahnya apa yang ia lakukan, ia juga tak bisa mengingkari perasaan yang ia miliki terhadap Arman. Mendengar nama itu disebut, Bimo semakin terbakar. "Arman,
Katanya dengan suara yang bergetar oleh kemarahan. Kau memilih dia? Seorang pria yang tak punya apa-apa, hanya tukang sayur yang tak bisa memberi kau masa depan. Apa yang kau lihat dari dia, Amelia? Suara Bimo pecah, menggabungkan amarah dan luka. Bagi Bimo, ini bukan hanya tentang perselingkuhan, ini tentang harga dirinya yang hancur karena pengkhianatan dari wanita yang ia cintai, dengan seseorang yang dianggapnya jauh di bawah mereka. Amelia terisak lebih keras. Kata-kata Bimo adalah cambukan yang menyakitkan, tapi ia tak bisa membantah kebenaran di baliknya. Dalam kehancuran itu, ia sadar betapa berbahayanya perasaan yang ia biarkan tumbuh di dalam dirinya. Namun, meski ia menyesal, rasa itu sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Aku tidak memilih siapa-siapa, jawab Amelia lirih. Aku terjebak di antara perasaan yang aku sendiri tidak bisa kendalikan.